Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Perkenalkan, nama saya Jenny Ernianti, mahasiswa Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam hal ini akan menyampaikan resume tentang dari buku kurikulum dan pembelajaran khususnya pada bab 1. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Wina Sanjaya, MPD pada tahun 2008. Penyampaian resume ini sebagai wujud penyampaian tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran oleh dosen pengampunya adalah Ibu Isma Nastiti Maharani MPD. Pada buku kurikulum dan pembelajaran karya Dr. Wina Sanjaya MPD, pada bab 1 disebutkan pembahasan tentang hakikat kurikulum. Nah, orang-orang beranggapan bahwa kurikulum itu merupakan bahan pelajaran dan atau kurikulum adalah sebuah buku pelajaran. Tetapi secara luas, kurikulum itu berkaitan dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu meliputi rencana pengalaman belajar, kemudian diusulkan sebagai program pendidikan, yang dipresentasikan sebagai dokumen dan hasilnya adalah suatu pengalaman. Itu menurut Murray Print pada tahun 1993. Nah, bagaimana kurikulum sebagai mata pelajaran? Yaitu upaya siswa memperoleh ijazah. Jika siswa sudah menerima ijazah, maka siswa tersebut dianggap mampu menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Tetapi siswa yang belum mampu menguasai pembelajaran, maka siswa tersebut belum dapat memperoleh ijazah. Sehingga kurikulum itu disebut mata pelajaran yang diartikan sebagai suatu hal yang pada dasarnya itu isi atau materi pembelajarannya dilakukan melalui tes hasil belajar siswa. Kemudian kurikulum sebagai pengalaman belajar itu bagaimana? Pada buku ini disebutkan kurikulum sebagai pengalaman adalah sebuah proses perubahan dari makna kurikulum yang sebelumnya itu adalah sebuah mata pelajaran menjadi kurikulum sebagai pengalaman. Hal ini dilatar belakangi oleh meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah. Kemudian dilatar belakangi juga oleh pandangan dari para psikologi belajar. Nah, dalam psikologi, belajar itu bukan merupakan pengumpulan sejumlah pengetahuan, tetapi belajar adalah mengumpulkan sejumlah pengalaman siswa. Tetapi dalam pengertian ini, itu mendapatkan beberapa kritikan, yang salah satunya adalah bagaimana menentukan dan mengukur pengalaman belajar siswa sehingga mendapatkan capaian target kurikulum. Sehingga kurikulum ini sebagai pengalaman yang dianggap sebagai konsep yang luas dan maknanya menjadi kabur dan tidak fungsional lagi. Nah, kurikulum sebagai program atau rencana belajar yang ketiga, dalam buku ini disebutkan bahwa kurikulum sebagai program atau rencana belajar itu sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sehingga dapat disimpulkan yang tadinya kurikulum sebagai mata pelajaran kemudian diganti menjadi kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah kurikulum sebagai program dan rencana pembelajaran adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Itulah makna dari kurikulum. Kemudian di dalam buku ini pada bab 1 juga disebutkan peran dan fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum memiliki peran konservatif, yang artinya adalah kurikulum ini melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu dan kurikulum ini menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga keajekan dan identitas masyarakat akan terpelihara dengan baik.
Peran kurikulum yang kedua yaitu memiliki peran kreatif, yaitu kurikulum mampu menjawab tantangan yang berkembang dalam masyarakat dengan meningkatkan potensi yang dimiliki siswa. Dalam buku ini disebutkan bahwa jika kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan akan tertinggal dan tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, peran kurikulum yang ketiga adalah sebagai peran kritis dan evaluatif, yaitu disebutkan bahwa kurikulum itu sebagai penyeleksi nilai dan budaya yang mana harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian kurikulum disebutkan untuk menyeleksi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan peserta didik. Pada fungsinya, kurikulum menurut McNeil pada tahun 1990 yaitu berfungsi sebagai pendidikan umum. Dalam hal ini maknanya adalah fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kemudian, fungsi suplementasi yaitu memiliki makna bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Jadi pemberian pengajaran atau pembelajaran itu disesuaikan dengan potensi dari peserta didik itu sendiri. Fungsi kurikulum yang ketiga yaitu sebagai fungsi eksplorasi, yang mana kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat pada masing-masing siswa. Dan yang keempat, fungsi kurikulum adalah sebagai fungsi keahlian, yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa itu atas minat dan bakat siswa. Pada bab ini juga dijelaskan tentang kurikulum dan pengajaran. Kurikulum, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah sebuah rencana tertulis yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum, yang dijadikan sebagai dokumen kurikulum, kemudian menjadi sistem kurikulum, dan akhirnya menjadi sistem pengajaran. Nah, kurikulum ini berkaitan dengan apa yang diajarkan, sedangkan pengajaran berkaitan dengan bagaimana cara mengajarkan kurikulum yang telah disusun oleh para pengembang kurikulum. Kemudian sistem pengajaran, yaitu perencanaan pengajaran, proses yang dilakukan untuk mendesain kegiatan pengajaran sebagai upaya mencapai tujuan kurikulum. Kemudian sistem pengajaran itu juga sebagai pelaksana pengajaran, yaitu bermakna implementasi dari perencanaan pengajaran seperti prosedur yang ditempuh oleh guru dan siswa dalam praktek pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengajaran itu sebagai evaluasi. Dalam hal ini, sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan belajar siswa. Nah, bagaimana dengan model kurikulum? Pada buku kurikulum dan pembelajaran tentang KTSP ini, model kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, model dualistis, yaitu kurikulum dan pengajaran tidak saling berkaitan. Yang kedua, model yang berkaitan atau kurikulum dan pengajaran itu saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, model konsentris, yaitu kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum itu bagian dari pengajaran atau sebaliknya, yaitu pengajaran bagian dari kurikulum. Dan model yang keempat adalah model siklus, yaitu kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan timbal balik. Kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Peran kurikulum ideal bagi guru yaitu untuk merumuskan tujuan, menentukan isi, menyusun strategi, menentukan keberhasilan. Dalam aplikasinya, bisa tidaknya kurikulum ideal diterapkan oleh guru itu tergantung dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Kemudian bisa tidaknya kurikulum ideal dilaksanakan juga ditentukan oleh kemampuan guru. Karena masing-masing guru itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Bisa tidaknya kurikulum ideal untuk dilaksanakan itu juga tergantung pada kebijakan sekolah yang bersangkutan. Nah, kurikulum ideal ini merupakan pedoman bagi guru khususnya tentang bagaimana tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Nah, kurikulum aktual adalah
kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Pada kurikulum tersembunyi, pada buku ini disebutkan memiliki 3 dimensi kurikulum tersembunyi menurut Belak dan Gilbert. Yang pertama, kurikulum tersembunyi dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, struktur kelas, keseluruhan pola organisasi peserta didik sebagai mikrokosmos sistem nilai sosial. Kemudian dimensi yang kedua adalah kurikulum tersembunyi dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah. Kurikulum tersembunyi tersebut mencakup perbedaan tingkat kesenjangan. Peran guru dalam kurikulum. Pada buku kurikulum dan pembelajaran, teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP karya Dr. Winasanjaya MPD pada tahun 2008 disebutkan bahwa peran guru dalam kurikulum itu memiliki 4 fungsi atau 4 peran. Itu disebutkan oleh Murray Printer tahun 1993. Yang pertama, guru sebagai implementer, yaitu berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada, baik itu kurikulum yang disusun oleh sekolah ataupun kurikulum yang disusun oleh pusat. Kemudian yang kedua, guru sebagai adapter, yaitu guru berperan sebagai pelaksana dan penyelaras kurikulum yang sudah disusun oleh para pengembang kurikulum. Yang ketiga, sebagai pengembang kurikulum, yaitu guru berperan sebagai penentu strategi yang harus dikembangkan untuk keberhasilan kurikulum yang telah disusun tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, peran guru dalam kurikulum adalah sebagai peneliti kurikulum, yaitu berperan untuk menguji berbagai komponen kurikulum, yaitu yang dilaksanakan atau diaplikasikan ataupun diimplementasikan kepada peserta didik. Nah, demikian resume bab 1 dari buku kurikulum dan pembelajaran, teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP karya Dr. Winasanjaya MPD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.